Para pemimpin Afrika tingkatkan dukungan ke Kremlin. Rusia komandoi gerakan militer negara-negara Afrika untuk bersiap beri pelajaran ke Barat. Nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles. 21e siècle. Et j'aimerais que la presse note précisément ce que j'ai dit et que j'assume devant les médias. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pengaruh sangat besar bagi Afrika. Di tengah kondisi negara-negara Afrika yang bergejolak ini, Rusia selalu hadir dengan dukungannya, apalagi para musuh negara-negara Afrika juga merupakan rival dari Moskwa. Maka dari itu, ini adalah hal yang sejalan, maka tidak bisa mengelak lagi jika Barat sedikit saja menyerempet Afrika, peperangan yang besar akan pecah. Seperti diketahui, para pemimpin Afrika, tokoh oposisi dan sosok berpengaruh di bidang sosial meningkatkan dukungan mereka untuk Kremlin. Bahkan ketika citra Rusia di tempat lain sedang dicabik-cabik oleh perang di Ukraina, dilansir AFP, beberapa pembela Presiden Rusia Vladimir Putin yang paling vokal adalah Pan-Afrika, pendukung doktrin persatuan Afrika dan anti-imperialisme yang berkembang pada puncak Perang Dingin. Dia tidak memiliki darah perbudakan dan penjajahan di tangannya, tambah Seba. Putin bukan Mesias saya, tetapi saya lebih suka dia daripada semua presiden Barat dan semua presiden Afrika yang terkutuk yang berada di bawah jempol oligarki Barat. Di Uganda, putra kuat pemimpin veteran Yoweri Museveni, Letnan Jenderal Muhoozi Kainerugaba, adalah pendukung kuat Putin lainnya. Mayoritas umat manusia yang bukan kulit putih mendukung pendirian Rusia di Ukraina, cuitnya di akhir Februari lalu. Banyak negara Afrika menunjukkan dukungan mereka untuk Rusia atau setidaknya ambivalensi diplomatik mereka pada tahap awal krisis. Sebelumnya pada tanggal 2 Maret lalu, misalnya anggota Majelis Umum PBB memberikan suara besar-besaran untuk mengutuk invasi ke Ukraina, tapi dari 35 negara yang abstain, hampir setengahnya, yakni 16 negara berada di Afrika. Selain itu adalah Eritrea yang memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara 8 negara Afrika lainnya untuk memberikan suara mereka. Umumnya, negara-negara yang abstain adalah rezim otoriter atau negara yang memiliki hubungan historis dengan Rusia. Seringkali militer sejak era Soviet, kata Muhammad Tawad, peneliti di Universitas Malmö di Swedia. Merinding bendera Rusia berkibar di seluruh benua Afrika. Barat ketakutan Rusia dapat dukungan militer baru pecah perang dunia, ratakan NATO dan sekutunya.
NATO di ujung tanduk, biang kerusuhan politik dan militer di barat ini akhirnya ketar-ketir setelah banyak negara Afrika takluk pada Rusia setelah Rusia melakukan operasi rahasia khusus yang membuat negara-negara Afrika sepakat untuk memperkuat Rusia dan China sebagai negara pendukung kebebasan untuk Ukraina yang selalu diperbudak barat dan sistem perdagangannya. Sementara itu, negara Niger tengah bergejolak dengan aksi kudeta. Seperti diketahui, para demonstran pendukung kudeta militer di Niger telah ramai-ramai mengibarkan bendera Rusia. Menurut pakar Afrika, para analis politik, pandangan tak biasa ini telah membuat para pemimpin barat ketakutan. Kofi Koko, pakar Afrika dan analis politik di Pusat Studi Afrika Cina di Universitas Johannesburg, mengatakan Rusia memiliki sejarah panjang dalam membantu perjuangan Afrika melawan kolonialisme. Para warga Niger mengibarkan bendera Rusia membuat para pemimpin Prancis, Amerika, dan negara barat lainnya ketakutan, katanya. Junta Niger minta bantuan Wagner. Krisis politik di Niger semakin memanas setelah junta militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum telah menentang ultimatum dari bekas kekuatan kolonial Prancis dan blok regional ECOWAS untuk mengembalikan Bazoum ke tampuk kekuasaan. Pada gilirannya, pemerintah baru Niger telah memerintahkan Prancis dan Amerika untuk mengosongkan pangkalan militer mereka di negara Afrika Barat itu dan telah menghentikan perjualan biji uranium ke Prancis. Koko mengatakan kepada Sputnik bahwa menarik melihat paradoks para pemimpin barat menyalahkan Rusia atas pengambil alihan militer di Niger ketika angkatan bersenjata mereka berdiri melatih dan perwira yang bertanggung jawab atas peristiwa serupa di negara tetangga. Bendera Rusia baru saja muncul hampir di mana-mana sekarang. Ada simbolisme di dalamnya, tetapi juga ada kepraktisan, katanya. Bagi orang Afrika, kata misi tersebut Rusia mewakili kerjasama pembangunan ekonomi dan juga aliansi melawan imperialisme. Sebaliknya, kata dia, Barat menggambarkan Rusia sebagai kekuatan jahat di benua itu. Mereka ingin Rusia membantu mereka, kata Koko. Kecurigaan dunia Barat yang dipimpin Amerika dalam mengatakan Rusia ada di belakangnya. Tetapi orang-orang baru saja bangun di Niger, di Mali, dan Burkina di Republik Afrika Tengah. Dan saya pikir bendera ini sekarang telah menjadi simbol bahwa membuat mereka untuk menggalang ide kebebasan, paparnya. Barat agak ketakutan dengan kebangkitan orang Afrika, dan mereka masih mencoba untuk mencari tahu mengapa Rusia ketika kita sudah lama berada di sana bersama mereka, tetapi mereka tidak mempertanyakan diri mereka sendiri dan hal yang telah mereka lakukan, ujar Koko.